Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal HOTS dari biologi. Gitu ya. Nah, untuk soal pertama, gitu ya, perhatikan daftar bakteri di bawah ini. Ada Clostridium, ada Bacillus, ada Staphylococcus, ada Rhizobium, ada Neisseria. Bakteri yang menunjukkan warna ungu, gitu ya, ketika diberi pewarnaan gram adalah bakteri. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu penggolongan bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Nah, penggolongan bakteri berdasarkan pewarnaan gram ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu ada gram positif dan ada gram negatif. Nah, kita belajar dulu penggolongan bakteri secara umum ya. Jadi klasifikasi bakteri kita tahu ada 3 domain ya untuk pengklasifikasian makhluk hidup. Ada domain Archaebacteria, ada domain Eubacteria, dan juga ada domain Eukarya. Nah, semua makhluk hidup kecuali bakteri itu masuk ke domain Eukarya. Nah, 2 domain lainnya adalah Archaebacteria dan Eubacteria. Yang dua-duanya sebenarnya adalah bakteri. Tapi kenapa mereka masuk ke dalam domain yang berbeda? Itu disebabkan karena dinding selnya, komponen dinding selnya yang berbeda. Dimana Archaebacteria ini dia nggak punya peptidoglycan dinding selnya. Sementara Eubacteria itu dinding selnya penyusunnya adalah peptidoglycan. Nah, kenapa Archaebacteria dan Eubacteria ini punya komposisi dinding sel yang berbeda gitu ya? Karena kita tahu Archaebacteria ini adalah bakteria yang hidup di lingkungan yang ekstrim, gitu ya. Perbedaan dinding sel ini kemungkinan adalah bentuk adaptasi archaea gitu ya untuk hidup di lingkungan yang ekstrim. Jadi contoh archaea itu ada yang hidup di kadar garam yang tinggi, ada yang hidup di lingkungan yang sangat panas dan asam gitu ya, ada yang hidup di lingkungan yang menghasilkan gas metana dan sebagainya macamnya. Itu lingkungan-lingkungan yang ekstrim gitu. Nah, sementara kalau Eubacteria ini adalah bakteri-bakteri yang umum kita temukan di sekitar. Contohnya misalnya Staphylococcus aureus, kemudian E. coli gitu ya. Pokoknya yang kita temukan di sekitar gitu ya, baik di lingkungan, di air, di tanah, atau misalnya di makanan gitu ya. Itu kebanyakan adalah Eubacteria gitu ya. Nah, Eubacteria ini sendiri bisa digolongkan ke dalam kelompok-kelompok lagi gitu ya. Misalnya adalah gram positif dan gram negatif yang akan kita bahas. Tuh, jadi bakteri itu bisa digolongkan ke dalam 2 kelompok gram gitu ya. Ada gram positif dan ada gram negatif. Nah, ingat-ingat kalau gram positif dan gram negatif ini masuk ke dalam Eubacteria ya. Jadi dia dinding selnya punya yang namanya peptidoglycan. Nah, penggolongan berdasarkan hasil pewarnaan gram ini gitu ya. Jadi kalau kita punya sampel bakteri, kemudian kita uji di lab, kita lakukan pewarnaan gram namanya gitu ya. Nanti kita akan mendapatkan 2 jenis hasil gitu ya. Nah, kalau gram positif itu ya, ketika kita uji pewarnaan gram, dia akan memberikan warna ungu gitu ya. Jadi ini gram positif, kalau kita uji pewarnaan gram, dia akan memberikan hasil warna ungu. Sementara kalau gram negatif, kita uji pewarnaan gram, dia akan memberikan warna merah. Ini gram negatif. Nah, kita lihat di soal. Di soal itu menunjukkan warna ungu dari hasil pewarnaan gramnya gitu ya. Berarti yang ditanyakan adalah gram positif gitu ya. Manakah dari bakteri di atas yang merupakan gram positif?
Nah, sebelum kita mempelajari jenis-jenis bakteri yang merupakan gram positif dan negatif, kita harus tahu dulu kenapa hasil pewarnaan gram itu dapat menunjukkan warna ungu ataupun warna merah gitu ya. Jadi yang alasan kenapa pewarnaan gram itu bisa menghasilkan warna ungu dan warna merah gitu ya, karena gram positif dan gram negatif ini memiliki perbedaan pada komposisi dinding selnya gitu ya. Kita tahu dinding sel eubakteri itu pasti punya peptidoglycan gitu ya. Tapi kalau di gram positif ya, dinding selnya itu hanya merupakan peptidoglycan yang sangat tebal gitu ya. Baru di bawah dinding sel ini ada membran plasma. Ya, ini membran plasmanya. Nah, sementara kalau di bakteri gram negatif gitu ya, dinding selnya itu punya peptidoglycan tapi sangat tipis gitu ya, jika dibandingkan dengan peptidoglycan di gram positif yang sangat tebal. Kemudian di gram negatif, dinding sel itu punya struktur tambahan ya, di luar dari peptidoglycan dia punya membran luar gitu ya, yang struktur dan komposisinya itu mirip dengan membran plasma gitu ya. Jadi dinding selnya itu punya membran luar dan di bawahnya baru ada peptidoglycan yang tipis. Baru di bawahnya lagi ada membran plasma. Perbedaan komposisi dinding sel inilah yang memberikan hasil berbeda dari pewarnaan gram gitu ya. Sehingga gram positif ini dia akan memberikan warna ungu, sementara gram negatif dia akan memberikan warna merah. Nah, bakteri apa saja yang merupakan bakteri gram positif dan bakteri apa saja yang merupakan bakteri gram negatif? Jadi ini contoh-contoh bakteri gram positif dan negatif yang umum. Nah, kalau berbicara bakteri yang masuk gram positif atau gram negatif, kita cukup perhatikan di genusnya saja gitu ya. Jadi misalnya kita tahu di sini kalau Staphylococcus aureus ya, ini salah satu jenis bakteri itu masuk ke dalam gram positif. Nah, berarti sebagian besar genus Staphylococcus gitu ya, itu pasti masuk ke dalam gram positif gitu ya. Nah, jadi yang gram positif nih ada genus Staphylococcus, ada genus Bacillus, ada genus Clostridium, ada genus Pseudomonas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ditanya gitu ya, ini kan contoh gram positif Bacillus anthracis, itu adalah gram positif. Gimana kalau Bacillus cereus gitu ya, karena dia genus Bacillus gitu ya, kita bisa tentukan kalau dia juga pasti gram positif. Jadi kita hanya perlu perhatikan si genusnya. Nah, kalau di gram negatif kita lihat ada genus Neisseria. Jadi kalau dari gambar di atas kita tahu bahwa genus Clostridium, Bacillus, dan Staphylococcus itu masuk ke dalam gram positif. Sementara Neisseria itu gram negatif. Jadi kalau kita bisa jawab soal ini gitu ya, yang menunjukkan warna ungu dari hasil pewarnaan gram berarti maksudnya adalah gram positif, yang mana aja gitu ya. Kita tahu Clostridium tadi dia masuk genusnya positif, terus Bacillus itu gram positif, Staphylococcus itu gram positif, Rhizobium mungkin tadi nggak ada contohnya ya. Kalau Neisseria itu adalah gram negatif. Semisalnya kita nggak tahu nih Rhizobium tuh dia gram positif atau gram negatif ya, kita coba jawab soal ini gitu ya. 1, 2, dan 3 merupakan gram positif ya, berarti jawabannya adalah A gitu ya. Kita tahu nomor 5 ini bukan gram positif ya, dia ada gram negatif. Nah, jadi sebenarnya Rhizobium itu masuk ke gram negatif gitu ya. Jadi sebenarnya yang ada nomor 4
apapun gitu, itu adalah salah. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih rhizobium dia positif atau negatif ya gitu ya, nggak umum kita hafalkan diagram positif atau negatif. Kita tahu 1, 2, 3 ini pasti positif, jadi kita bisa langsung jawab. Jawabannya adalah A. Nah, lanjut ke nomor 2 gitu ya. Kingdom Plantae terdiri dari kelompok Tracheophyta dan juga Atracheophyta gitu ya. Tumbuhan Tracheophyta yang tidak memiliki bunga sejati adalah. Nah, untuk menjawab soal ini gitu ya, kita harus mempelajari dulu pengklasifikasian di tumbuhan gitu ya. Jadi tumbuhan ini bisa kita kelompokkan menjadi kelompok tumbuhan yang tidak berpembuluh dan kelompok tumbuhan yang berpembuluh. Nah, kata A, kalau ada kata A itu artinya tidak ya. Tracheophyta itu dari trachea, jadi pembuluh gitu ya. Jadi kalau Atracheophyta berarti dia tidak berpembuluh. Kalau Tracheophyta berarti dia berpembuluh gitu ya. Kata kuncinya ada di A ini ya. Jadi A itu artinya tidak. Nah, tracheo itu pembuluh ya. Nah, berarti kita bahas yang berpembuluh ya di soalnya. Nah, yang berpembuluh ini bisa kita golongkan lagi. Jadi ada yang masuk ke Pteridophyta. Pteridophyta itu paku, dan ada tumbuhan yang masuk ke kelompok Spermatophyta. Ini maaf ya, bukan paku tapi tumbuhan berbiji. Gitu ya. Tumbuhan yang berbiji. Jadi bedanya apa sih Pteridophyta dengan tumbuhan-tumbuhan yang digolongkan masuk ke dalam Spermatophyta gitu ya. Kalau paku dia itu reproduksinya itu menggunakan spora gitu ya, dan dia tuh bukan tumbuhan berbiji gitu ya, jadi dia nggak pakai biji gitu ya, nggak pakai bunga gitu. Nah, sementara kalau misalnya Spermatophyta dia itu adalah tumbuhan yang berbiji gitu ya, jadi dia reproduksinya tuh menggunakan biji gitu. Kalau paku pakai spora. Nah, tumbuhan berbiji itu bisa kita golongkan ke dalam biji terbuka atau gymnosperma dan juga angiosperma yang merupakan biji tertutup gitu. Nah, angiosperma itu nama lainnya ya, atau kita punya sebutan lain itu adalah Magnoliophyta atau tumbuhan yang berbunga. Jadi kalau gymnosperma itu dia sebenarnya bukan tumbuhan yang berbunga gitu ya, karena dia tidak memiliki bunga ya. Dia alat reproduksinya adalah strobilus, jadi dia pakai biji ya kan, tapi alat reproduksinya itu bukan bunga tapi merupakan strobilus gitu ya, bukan bunga sejati tapi strobilus. Nah, contoh dari gymnosperme itu ada 4 gitu ya. Jadi digolongkan ke dalam 4 kelompok. Nah, setiap kelompok ini contohnya di kelompok pertama itu ada Sikas rumpi, ini contoh-contoh yang umum. Pakis haji gitu ya, ada Pinus mercusi, Pinus, terus ada melinjo, Gnethum gnemon, dan Ginkgo biloba. Nah, kalau kita lihat di soalnya kembali gitu ya, tumbuhan Tracheophyta yang tidak memiliki bunga sejati itu maksudnya adalah yang bereproduksi dengan strobilus gitu ya. Nah, yang bereproduksi dengan strobilus itu adalah gymnosperma ya. Nah, yang termasuk ke dalam gymnosperma itu adalah Pinus mercusi, sehingga jawabannya adalah B ya. Ini nomor 2 jawabannya adalah Pinus
Merkusi. Oke, jawabannya adalah B. Oke. Jadi kalau kita ulang lagi gitu ya, si Tracheophyta itu dia kan bisa ada yang termasuk Pteridophyta, paku. Nah, dia itu nggak berkembang biak pakai bunga. Jadi dia nggak berbiji juga kan. Jadi dia perkembangbiakannya pakai spora. Sementara kelompok lain yaitu Spermatophyta yang perkembangbiakannya pakai biji gitu ya, dia pakai ada yang biji tertutup, ada yang biji terbuka gitu ya. Ada gimnos dan ada angios. Nah, kalau gimnos dia itu pakainya strobilus. Gitu ya, tapi kalau angios dia berkembangbiaknya pakai bunga sejati. Jadi nama lain angiospermae itu adalah Magnoliophyta. Itu tumbuhan berbunga. Nah, ke soal nomor 3 gitu ya. Soal ini terbilang tidak terlalu sulit sebenarnya. Jadi anoa merupakan salah satu hewan endemik Indonesia gitu ya. Karakteristik yang tepat sehingga anoa digolongkan sebagai spesies endemik Indonesia. Nah, di sini kita hanya perlu tahu makna atau arti kata dari endemik gitu ya. Yang dimaksud dengan endemik itu artinya hanya ditemukan di suatu tempat tertentu. Dan dari pengertian endemik ini kita bisa jawab gitu ya, kalau maksud spesies endemik si anoa ini adalah hanya ditemukan di Sulawesi gitu ya. Jadi kenapa anoa dikategorikan sebagai spesies endemik Indonesia gitu ya? Karena anoa ini hanya dapat kita temui di Sulawesi gitu ya. Arti kata endemik sendiri gitu, adalah hanya dapat ditemukan di suatu tempat tertentu. Nah, untuk kasus anoa ini dia hanya ditemukan di Sulawesi. Sehingga jawabannya adalah C.